perkenalkan, namaku adalah sebuah negara. Ya, namaku adalah Nessa. I don't know why my parents give me a name Nessa. Apa karena aku tinggal di Indonesia? Di sini aku bakal ngejelasin bab 10 yang akan membahas perihal MSDM. Apa itu MSDM? MSDM adalah singkatan dari Manajemen Sumber Daya Manusia. Pengertian Manajemen SDM. Menurut Bintaro dan Daryanto menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia disingkat MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan. Manajemen sumber daya manusia adalah bidang dalam manajemen yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan terkait sumber daya manusia di suatu organisasi. Apa saja sih peran-peran manajemen sumber daya manusia? Peran administratif. Mengelola administrasi kepegawaian, mengurus dokumen karyawan, menangani absensi dan cuti, memelihara database karyawan, serta mengurus kontrak kerja. Yang kedua, peran operasional. Peran operasional salah satunya adalah rekrutmen dan seleksi. Manajemen sumber daya manusia berperan untuk mencari kandidat yang dibutuhkan perusahaan dan organisasi. Manajemen sumber daya manusia berperan untuk mencari kandidat baru yang dibutuhkan oleh perusahaan. Melaksanakan pelatihan dan pengembangan. Setelah manajemen sumber daya manusia melakukan rekrutmen dan seleksi, kandidat-kandidat baru akan melalui proses pelatihan dan pengembangan yang tentunya berguna untuk mengasah skill dan kemampuan sang calon karyawan. Manajemen SDM juga berperan untuk mengelola sistem kompensasi dan benefit. Yang ketiga, mengatur rotasi dan promosi karyawan. Peran terakhir yaitu menangani penilaian kerja. Tentunya bukan hanya sekolah saja yang dinilai, namun kinerja karyawan pun. Yang ketiga, peran strategis. Merencanakan kebutuhan sumber daya manusia jangka panjang, mengembangkan strategi pengembangan talenta, merancang program retensi karyawan, membangun budaya organisasi, menyelaraskan strategi SDM dengan tujuan perusahaan. 4. Peran sebagai mitra bisnis. Berperan untuk memberikan masukan pengambilan keputusan, membantu pencapaian tujuan organisasi, membangun hubungan dengan stakeholder, dan yang terakhir memberikan konsultasi kepada manajemen. Peran yang terakhir yaitu peran employees champion. Berperan menjadi penghubung antara karyawan dan manajemen, menangani keluhan karyawan, memastikan kesejahteraan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang positif, serta mendorong keterlibatan karyawan. Next, apa saja sih aspek penting dalam MSDM? Yang pertama, fokus pada pengelolaan manusia sebagai aset organisasi bertujuan mengoptimalkan produktivitas karyawan, memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan karyawan, menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Nah, manajemen sumber daya manusia juga mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama adalah menempatkan orang yang benar pada pekerjaan yang tepat. Jadi, manajemen SDM harus bisa menempatkan seseorang yang sesuai dengan skill yang dia miliki. Memperkenalkan ini bertujuan agar sang kandidat baru mengetahui dan diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Nantinya, sang pegawai baru akan mudah beradaptasi. 3. Melatih karyawan untuk jabatan bagi mereka yang masih baru.
MSDM bertanggung jawab untuk melakukan pelatihan awal. Apa saja yang pegawai baru harus lakukan? Agar pegawai baru bisa mengetahui skill apa yang harus dikeluarkan untuk bagian tersebut. 4. Meningkatkan kinerja jabatan dari setiap orang. 5. Mengendalikan biaya tenaga kerja. 6. Menciptakan dan mempertahankan semangat kerja. Nah, MSDM juga bertanggung jawab untuk memberikan semangat dan motivasi kepada semua pegawai agar mereka semangat untuk bekerja. Manajemen MSDM juga bertanggung jawab penting untuk melindungi kesehatan dan kondisi fisik pegawai agar mereka mampu bekerja dengan sehat dan penuh semangat. Manajemen sumber daya manusia berfungsi sebagai mengelola kinerja karyawan. Yang pertama, evaluasi kinerja. Untuk mengukur sejauh mana karyawan mencapai target yang telah ditetapkan. Apakah sang karyawan itu tepat sasaran? 2. Pengembangan karyawan. Mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memberikan pelatihan yang sesuai. 3. Motivasi. Meningkatkan semangat kerja karyawan melalui pengakuan atas prestasi dan pemberian insentif. Motivasi sangat penting untuk semangat karyawan. 4. Perencanaan karir. Membantu karyawan menentukan jalur karir yang sesuai dan menyusun rencana pengembangan diri. Yang kelima, pengambilan keputusan. Manajemen sumber daya manusia ini harus memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan terkait kenaikan gaji, promosi, atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Karena manajemen SDM sangat berperan penting bagi keberlangsungan perusahaan. Setelah itu, yang keenam adalah meningkatkan produktivitas. Memastikan bahwa sumber daya manusia digunakan secara efektif dan efisien, tidak membuang-buang atau tidak berlebihan, agar bisa menghemat dana perusahaan. Yang terakhir, membangun budaya perusahaan, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Fungsi dan tugas pokok manajemen sumber daya manusia. Fungsi pengorganisasian mengharuskan perusahaan untuk mengelola secara efektif sumber daya yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Salah satunya sumber daya dalam perusahaan adalah manusia. Manusia memegang peran penting dalam operasional perusahaan. Manusia mengendalikan segala aktivitas kerja perusahaan dalam kaitannya dengan pengelolaan manusia dalam perusahaan. Itu manusia. Jikalau tidak ada manusia, siapa yang akan bergerak dalam perusahaan? Dan tentunya kalimat perusahaan itu tidak akan ada. Masa yang mengoperasikan perusahaan tersebut itu AI? Tidak memungkinkan, bukan? Terdapat dua fungsi pokok manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, fungsi pengadaan tenaga kerja, meliputi kegiatan penentuan kebutuhan tenaga kerja, baik mengenai mutu maupun jumlahnya, mencari sumber-sumber tenaga kerja secara efektif dan efisien, mengadakan seleksi terhadap para pelamar, menempatkan tenaga kerja sesuai dengan posisi yang sesuai, dan memberikan pendidikan serta pelatihan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas bagi para tenaga kerja. Seperti yang dijelaskan di awal, bahwasanya manajemen sumber daya manusia juga bertugas memiliki hak untuk penyeleksian dan pengadaan pegawai baru. Yang kedua, fungsi pemeliharaan tenaga kerja, mencangkup pelaksanaan program-program ekonomis maupun non-ekonomis yang diharapkan dapat memberikan ketentraman kerja bagi pekerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan penuh konsentrasi guna menghasilkan prestasi kerja yang diharapkan oleh organisasi bahkan perusahaan.